Kemudian tradisi-tradisi itu akhir-akhir ini ada ajakan provokasi dari kelompok-kelompok kecil di Nusantara, di Indonesia maupun di luar untuk meninggalkan tradisi-tradisi. Sebenarnya sebagian tradisi itu ada yang memang ajaran sunnah, cuma karena sudah menjadi tradisi oleh mereka tidak tahu dalilnya lalu disesatkan. Ada yang sunnah, ada yang memang tradisi tetapi sudah dilegalisir, sudah direkomendasi oleh para ulama kita untuk terus dilaksanakan. Nah, sebenarnya yang perlu kita bicarakan masalah tradisi ini apa? Pertama, yang perlu kita tahu, Islam itu tidak anti budaya, Islam tidak anti tradisi, tidak anti adat istiadat. Itu yang pertama. Karenanya Islam mudah berbaur, mudah masuk di masyarakat manapun. Karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Islam ini sifatnya selektif, memilih. Kalau tradisi itu ada maslahat, tidak bertentangan dengan agama, diterima oleh agama. Kalau tradisi itu bertentangan dengan agama, ya unsur-unsur yang menyalahi agama itu dibersihkan, dihindarkan, dijauhkan, maka menjadi tradisi agama. Biasanya seperti itu. Jadi Islam ini tidak anti tradisi, tidak anti budaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Perintahlah orang-orang mengikuti uruf. Firman Allah ya, perintahkan, itu perintah kepada Rasulullah SAW agar mengikuti uruf. Uruf itu artinya tradisi. Karenanya kata para ulama, wal muradu bil 'urfi ma ya'rifuun nas wa yataharufunahu fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan uruf dalam ayat ini adalah apa-apa yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Ini uruf. Artinya apa? Rasulullah SAW diperintahkan agar menyuruh masyarakat di mana beliau berdakwah berpegangan dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi yang baik. Orang itu harus ada hubungannya dengan makhluk. Jadi Rasulullah diperintahkan masyarakat berpegangan dengan budaya dan tradisi yang baik dalam ayat ini. Nah, karena perintah di dalam Al-Quran seperti itu, maka bagaimana Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak keluar dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Artinya tradisi-tradisi masyarakat itu dijadikan pendekatan di dalam berdakwah. Ini salah satu contohnya. Masyarakat Arab dulu, masyarakat jahiliyah, kalau istrinya melahirkan, kalau bayinya laki-laki menyembelih kambing 2, kalau bayinya perempuan menyembelih kambing 1. Kemudian kambing disembelih itu, masyarakat Arab ini biasanya darah kambing itu diusapkan pada badan, pada dahi rambut bayi. Itu awalnya dulu begitu. Nah, setelah Rasulullah SAW diutus, akikah tetap dijalankan, tetap berlaku sampai sekarang. Ini tradisi akikah, padahal budaya. Cuma mengusapkan darahnya akikah itu pada si bayi itu tidak dilakukan. Tapi akikahnya karena kasih makan orang tetap dijalankan.
Mengapa? Karena itu budaya yang baik, tradisi yang baik. Tetap jalan sampai sekarang. Padahal itu dari jahiliyah. Sampai-sampai di dalam hadis al-ghulam marhumun bi aqiqatihi. Seorang bayi itu digadaikan dengan akikahnya. Maksudnya digadaikan dengan akikahnya. Tafsiran sebagian ulama, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Anak ini kalau tidak diakikahi, tidak dikeluarkan akikahnya, perkembangannya lambat. Mestinya kalau sekolah nilainya 100, karena nggak diakikahi, maka nilainya 70. Mungkin kecerdasannya, kesehatannya lambat kalau nggak diakikahi. Karenanya anak itu diakikahi sampai dia balik. Kalau sudah balik, mampu mendapatkan akikah sendirian. Atau bapaknya sudah meninggal, diakikahi, nanti akikah sendiri, bikin acara Sunahul Mustafa, makan kambing bareng-bareng. Ini akikahnya. Jadi memang diterima akikah ini. Padahal itu dari budaya jahiliyah. Dan banyak di dalam kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab fikih, kitab hadis, sirah nabawiyah, budaya-budaya Arab yang diambil oleh Rasulullah SAW lalu diikut di dalam hukum Islam, masuk dalam hukum Islam. Itu tradisi dari sebelumnya. Nah, artinya apa? Islam ini tidak anti tradisi. Salah satu tradisi yang asalnya dari luar Islam, bahkan dari Yahudi, itu puasa Asyura. Sebentar lagi, mungkin sebulan lagi ya, bulan Muharram ini puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim asalnya dari Yahudi. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah Fara'al Yahud tasumma Asyura. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat Yahudi puasa Asyura. Karena orang Yahudi puasa Asyura, ditanya oleh beliau, "Mahadza? Apa ini? Kalian berpuasa?" Kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa junudahu." Pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, wa auhayna ila Musa asri ibadi, suruh bawa pergi malam-malam orang Bani Israil. Jadi Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya dikaramkan, ditenggelamkan di laut. Karena ini hari yang baik, fasamahu Musa syukranillah. Maka Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura karena bersyukur kepada Allah. Jadi merayakan hari kemenangan. Kita di Indonesia setiap 17 Agustus merayakan proklamasi kemerdekaan. Ini hadisnya. Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura merayakan kemenangan. Kita hadisnya. Ini orang-orang Wahabi, ya, kelompok Khilafatul Muslimin, gak mau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal orang Wahabi di Saudi Arabia menganjurkan Al-Yaumul Wathani, hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Dan mufti Wahabi di sana menganjurkan. Dan ini juga dari Maulid sebenarnya. Cuma Wahabi gak menerima. Kalau untuk hari nasional kerajaan Saudi diterima, Maulid tidak diterima. Wahabi ini memang tidak punya kaidah yang baku dalam agama. Tidak jelas kaidah. Kalau menguntungkan dipakai, nggak menguntungkan nggak pakai kaidah. Kembali pada Quran dan hadis. Di Wahabi. Jadi Asyura. Mendengar jawaban Yahudi bahwa Yahudi Nabi Musa berpuasa Asyura, diikuti oleh Yahudi karena mensyukuri hari kemenangan. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Wa ana ahaqqu bi Musa bi."
Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Kalau kamu berpuasa Asyura karena mensyukuri Musa dan kaumnya yang menang, saya harus melebihi kalian. Nah, ini artinya apa? Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Yahudi pendekatannya dengan budaya mereka, puasa Asyura. Cuma kemudian setelah itu para sahabat dianjurkan tidak hanya puasa Asyura, Tasu'ah juga dianjurkan puasa. Mengapa? Biar gak persis dengan Yahudi. Karena Yahudi ini puasanya Asyura saja, umat Islam biar beda, Tasu'ah tanggal 9 puasa. Kalau Tasu'ah gak puasa, maka tanggal 11-nya puasa. Biar mukhalafah dengan Yahudi. Nah, ini artinya apa? Islam ini tidak anti budaya. Islam tidak anti tradisi. Karenanya para ulama kita sangat pro tradisi. Ada kitab namanya Al-Adab Syar'iyyah wal Bid'ahul Far'iyyah karangan Imam Ibnu Muflih Al-Hamdani. Ibnu Muflih ini muridnya Syekh kita ini. Dalam kitab ini kata Muflih, la yanbaghi khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat. Tidak dianjurkan meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan dalam agama. Cuma makruh lah. Kalau hanya makruh, yang penting gak haram. Yang gak boleh itu kalau haram gak boleh. Selama tidak haram, sebaiknya jangan ditinggalkan tradisi masyarakat. Mengapa ada anjuran seperti itu?